Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami sudah memuji Tuhan bahwa kami semua adalah milik Tuhan. Karena itu sebagai milik Engkau kami siap untuk dibentuk, dibimbing melalui firman yang berkuasa yang bisa mengubah kami. Kami berdoa hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan juga pakai. Juga setiap kami mendengarkan, berikan kami hati yang mau mendengarkan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Dan supaya tidak ada gangguan apapun, biar hati kami fokus kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak sekalian. Shalom. Ya, semangat ya. Kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai 47. Yang sudah dapat? Kisah Para Rasul pasal yang kedua, 1 sampai yang bukan ayat 1, ayat 41 sampai 47. Ya. Kisah Para Rasul pasal 2, 41 sampai 47. Sudah? Ya, kita akan baca bergantian. 41 saya akan bacakan, 42 Bapak Ibu akan merespon. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedangkan rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan firman, dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Terima kasih tim WL Singal dan pemain musik. Depan masih kosong, sebelah kiri. Masih ada yang kosong? Ya, baik. Terima kasih. Bapak sekalian, hari ini kita akan berbicara tentang komunitas Alkitabiah. Ini tema dalam buku yang dikasih oleh Pak Gembala Sidang. Jadi kita melanjutkan topik komunitas Alkitabiah. Saudara, minggu lalu khotbah tentang apa? Hah? Siapa yang jawab? Ya, hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Siapa yang berkhotbah? Oke, masih ingat ya. Puji Tuhan. Soalnya pertanyaan ini seakan-akan kayak, wah apa ini? Dan saudara, hari ini kita akan melanjutkan sesi ini. Setelah turunnya Roh Kudus, maka di situ dikatakan bahwa ada terjadi ya pertobatan massal. Ketika Petrus berkhotbah, dikatakan ada 3.000 orang bertobat. Lalu terbentuklah sebuah komunitas. Nah saudara, komunitas itu merupakan sebuah karya Tuhan. Gereja itu adalah karyanya Tuhan. Setuju enggak? Kalau Tuhan tidak membuat gereja, Tuhan tidak membentuk gereja, maka tidak akan pernah terjadi gereja. Orang-orang percaya. Setuju ya? Dan mengapa Tuhan membuat gereja? Karena itu adalah cerminan dari Allah Tritunggal. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3 pribadi yang berbeda, tapi satu kesatuan. Itu dalam komunitas.
Maka ada satu istilah, Allah Tritunggal adalah Allah yang saling berkorelasi dan berkolaborasi. Ya, bekerja sama dan saling berhubungan satu sama lain. Sifat itulah dimunculkan, diturunkan ke gereja seperti kita hari ini, saudara. Lalu kita lihat Bapak, bahwa komunal atau komunitas itu penting, maka kita akan lihat sekarang, kira-kira apa sih tugas penting atau apa yang harus dilakukan oleh gereja. Paling tidak ada 4 karakteristik atau 4 ciri yang disebut dengan komunitas yang alkitabiah. Saya tahu Bapak Ibu, ayat ini sering kita baca, sering kita dengar, sering kita bahas. Tapi mari kita lihat, pasti ada sesuatu yang baru yang menolong kita untuk bisa mereview ulang bahwa seperti apa komunitas itu yang alkitabiah. Ada 4 karakteristik. Yang pertama adalah fokus pada pengajaran, teaching. Yang kedua fokus pada persekutuan, fellowship. Yang ketiga fokus pada penyembahan, worship. Yang 4 fokus pada penginjilan, evangelism. Jadi ada pengajaran, persekutuan, penyembahan, dan penginjilan. Nah Bapak sekalian, kita melihat satu-satu. Sorry, suara saya dari beberapa hari yang lalu sudah batuk-batuk. Yang pertama kita lihat bahwa tentang pengajaran, saudara. Kita baca ayat yang 42. Semua perhatikan Alkitabnya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun, saudara. Dalam bahasa Inggris atau bahasa Yunani ada kata mengabdikan diri. Bertekun itu artinya mengabdikan diri. Jadi bertekun itu bukan hanya belajar aja, tapi mengabdikan diri untuk belajar sungguh-sungguh. Nah saudara ya, belajar apa? Belajar, Rasul mengajarkan apa, Bapak sekalian? Para Rasul dipercayakan mengajar ada berapa hal. Pertama perjanjian lama yang pasti, perjanjian lama. Yang kemudian juga mengajarkan tentang perkataan Yesus di atas bukit. Di atas bukit, khotbahnya Yesus. Kemudian mereka juga menyampaikan tentang percakapan, pengajaran Yesus pada akhir percakapan waktu perjamuan terakhir. Makanya nanti kita lihat bahwa perintah itu masih dilakukan oleh mereka. Mereka mengajarkan setiap hari dan mereka mendengarkan firman Tuhan, pengajaran setiap hari. Nah saudara, perhatikan baik-baik ya. Mereka dengan semangat belajar firman Tuhan, dengan tekun mengabdikan diri pada saat kapan? Setelah apa Bapak sekalian? Setelah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan kata lain, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti semangat untuk membaca firman Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti akan semangat untuk belajar kebenaran. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti akan dengan tanpa lalai, dia akan mengabdikan dirinya dengan tekun untuk membaca dan merenungkan firman. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, semua sudah punya Roh Kudus? Setiap kita yang percaya kepada Yesus, Roh Kudus hadir dalam hati kita. Dan karya Roh Kudus salah satunya adalah membuat kita semakin untuk belajar kebenaran firman. Yuk kita cek yuk sekarang, satu-satu ya. Cek masing-masing. Ini tidak ada maksud untuk menyindir siapapun, tapi ini sebagai teguran bersama, apakah kita sungguh setiap hari baca Alkitab atau tidak. Waktu dengar khotbah, apakah sungguh-sungguh pikiran kita, hati kita tuh siap untuk ditegur oleh firman. Atau pikiran kita melayang-layang kemana. Murid jemaat pertama 3.000 orang itu, mereka setiap hari bertekun pada pengajaran firman. Bukan hanya bertekun, tapi fokus mengabdikan diri di situ, saudara. Yuk, yang belum baca Alkitab, silakan ambil komitmen. Kita berubah untuk kembali baca Alkitab sungguh-sungguh. Tidak terlambat. Mulai hari ini atau nanti malam bersama istri, bersama anak, sebelum tidur baca Alkitab, berdoa bersama-sama. Yang punya pacar, telepon WA, enggak apa-apa, video call, baca Alkitab bersama-sama, berdoa bersama-sama. Ya, saya tahu sini ada beberapa pasangan yang masih muda. Yang tidak punya pasangan, berdoa sendiri-sendiri ya. Untuk Kak Leo, mana Kak Leo? Oh ya, puji Tuhan. Nah saudara, kita lihat selanjutnya. Bahwa semangat untuk menyuruh atau mengajak jemaat untuk baca kitab itu bukan dilakukan hanya sekali aja. Bukan pada saat hanya Pentakosta saja. Bukan hanya pada saat mereka terima Roh Kudus saja. Ternyata itu dilakukan terus-menerus sampai Paulus yang menulis banyak kitab yang perjanjian baru, itu menghimbau ya. Coba kita lihat di misalnya 1 Timotius pasal 16, Titus pasal 2 ayat 1. Paulus menegur Titus dan Timotius supaya mengajarkan doktrin yang sehat. Terus mengajarkan kebenaran kepada
gereja. Karena tanda gereja yang sehat adalah pasti mengajarkan kebenaran yang sehat, doktrin yang sehat. Saudara, ABC yang sudah dirancang oleh gereja, Aletheia Bible Class, itu merupakan sarana kerinduan kita supaya jemaat itu bisa belajar dengan mudah. Ya, kita fasilitasi dengan Zoom, dan itu hanya 1 jam saja, saudara. Pengajar sudah membaca, menyiapkan materi itu dengan sungguh-sungguh, kemudian berusaha menyampaikan sebaik mungkin, menggumuli firman dengan sebaik mungkin. Tapi respon jemaat itu belum 100%. Memang saya tahu bahwa di antara kita semua, belum semua ikut ABC. Tapi bukan berarti ini terlambat. Masih ada waktu, masih ada sesi selanjutnya. Ini baru sesi keempat, saudara. Materi kita ada 72 materi. Ini masih baru 4. Jadi saya berharap sebagai orang yang dipenuhi Roh Kudus, ciri komunitas yang Alkitabiah adalah senang, bertekun, membaca, merenungkan kebenaran. Saudara, ajaran yang sehat pasti akan menghasilkan hidup yang sehat. Jadi kalau dikatakan bahwa ini adalah makanan kita, saudara. Ya, bagian tubuh kita yang perlu kita perhatikan adalah makanan. Nah, makanan sehat itu adalah firman, bukan yang lain. Siapa yang belum ikut ABC? Nggak usah tunjuk tangan, tapi saya tahu absennya. Mungkin ada 1 akun, tapi ikut berapa orang? Nggak apa-apa, puji Tuhan. Tapi yang belum ikut, ayo ikut. Nggak rugi kok, serius nggak rugi. Ya, itu kebenaran firman. Kemudian setelah itu, saudara, setelah pengajaran dilakukan, apa dampaknya, saudara? Dampaknya banyak orang kagum. Kalau bahasa Yunaninya kagum, ayat 43. Kagum ya. Di situ dikatakan apa? Ketakutanlah mereka semua. Tapi kalau bahasa Inggrisnya itu kagum. Terpesona dengan pengajaran firman. Dengan komunitas yang ada, saudara. Pernah enggak Bapak Ibu kalau baca firman lalu kagum? Pernah? Saya pernah nyampaikan di pemuda. Saya bilang, teman-teman coba baca Alkitab. Baca aja terus. Pasti kamu akan mengagumi firman Tuhan. Kamu pertama mungkin, menarik juga. Lalu kemudian kita baca lagi, wah asik nih, mulai tertarik. Sampai hanya kita bilang, wow, ternyata firman itu benar-benar menjawab semua tantangan zaman. Menjawab semua pergumulan kita. Ya saudara ya, jadi gereja yang sehat adalah fokus pada pengajaran. Kemarin saya lihat ada satu video, ini gereja besar, saudara, di Surabaya. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat videonya. Dia ngomong begini tentang Tritunggal. Ini ajaran esensi ya, ajaran yang sangat penting. Tapi ini memberikan ilustrasi yang bagi saya itu ajaran sesat modalisme. Dia bilang begini, saudara, Tritunggal itu adalah seperti ini, saudara. Saya di rumah, saya di gereja sebagai gembala sidang. Pribadi yang sama. Kemudian di rumah pulang saya ketemu anak saya memanggil saya papa. Berarti saat itu saya adalah berbentuk sebagai papanya anak saya. Tapi ketika sampai di kantor, saya adalah seorang direktur misalnya. Jadi saya adalah satu pribadi, tapi 3 peran. Di gereja sebagai gembala sidang, di rumah sebagai suami atau sebagai ayah, di kantor saya sebagai direktur. Itulah Tritunggal, saudara. Nah, yang ngomong ini ada pendeta terkenal, saudara. Langsung saya bilang, wah ini ajaran sesat. Itu ilustrasi yang sering kita pakai untuk mengajarkan tentang Tritunggal. Padahal itu ajaran yang sangat sesat. Padahal Alkitab yang benar, Tritunggal itu adalah 3 pribadi, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Itu 3 pribadi yang berbeda. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa. Mereka 3 pribadi yang berbeda. Tapi dalam satu kesatuan, tak terpisah. Nah, Bapak Ibu coba lihat dari video itu ya. Mungkin pendeta ini tidak ada maksud untuk sesat. Mungkin dia dapat ilustrasi yang itu aja gitu. Tapi setahu saya pengajaran selama ini cukup aman pengajarannya. Tapi muncul ilustrasi itu. Nah saudara, mari kita kembali semangat bahwa ciri pertama komunitas Alkitabiah adalah fokus bertekun, mengabdikan diri untuk tentang pengajaran. Siapa yang tertarik belajar ikut ABC? Langsung ikut saja, nggak perlu daftar. Nanti absen saja. Ya. Silakan tanya. Ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Mereka bertekun dalam hal apa saja, saudara? Bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam persekutuan, terus bertekun dalam memecahkan roti dan berdoa. Itu saya maksud dalam penyembahan. Kemudian bertekun dalam penginjilan.
Nah, kita akan lihat ayat 42 sebenarnya itu adalah poin utamanya, lalu dijelaskan di poin selanjutnya, di ayat selanjutnya. Kita lihat yang kedua, yaitu persekutuan, fellowship. Saudara, kita melihat bagaimana orang percaya saat itu mula-mula berkumpul bersama-sama, ada dua kata kunci di situ. Ayat 44, 44, perhatikan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi ada kesatuan dan kebersamaan. Saudara, fellowship itu adalah koinonia. Koinonia artinya saling berbagi satu sama lain. Berbagi, bisa berbagi kasih di situ, berbagi perhatian, berbagi waktu. Makanya ketika kita kumpul di gereja ini, kita bukan hanya bicara sama dengan Tuhan, tapi juga dengan saudara seiman. Dalam komsel, ya, dalam kelompok kecil apapun, itu bagian kita dalam saling berbagi. Berbagi berkat, berbagi sharing pelayanan, berbagi pergumulan, dan itu adalah koinonia, saudara. Mari kita lihat bagaimana konkret yang mereka lakukan sebagai orang-orang yang bersekutu di situ, saudara. Dikatakan bahwa mereka saling membagi-bagi apa yang mereka punyai. Memang waktu itu kita baca ini sekilas Bapak sekalian, wow, kalau saya punya rumah 2, saya jual 2 rumah saya kasih yang gak punya rumah. Kan begitu? Kan begini kan? Kita punya tanah 1 hektar, yang gak punya tanah saya jual, saya bagikan. Perhatikan baik-baik, ini memang kondisi saat jemaat mula-mula, memang semua jemaat ini memang sangat membutuhkan. Maka saat itu mereka tergerak karena bersatu hati mereka. Ketika ada kesatuan, maka di situ ada terjadi empati dan simpati. Ketika ada anggota tubuh kita yang sakit, maka kita akan merasa, wah itu bagian saya. Mereka juga sakit, maka saya ingin membantu. Makanya saudara, mereka menjual apa yang mereka punya, lalu memberikan mereka yang membutuhkan. Yang membutuhkan saudara, tidak asal membagi. Saya akan memperhatikan ada satu kisah nyata saudara. Walaupun mereka begitu baik sekali, murah hati, saling berbagi satu sama lain. Ada satu tulisan pada tahun 120 Masehi yang bernama Athenagoras. Zaman itu orang-orang percaya yang menghidupi saling berbagi itu, saling mengasihi, saling melayani, ternyata dianggap hal yang negatif saudara. Saya bacakan. Athenagoras berkata bahwa saat itu pada tahun 120 ada ajaran kebencian terhadap orang Kristen karena dianggap orang Kristen itu komunitas yang berbahaya, komunitas yang penuh dengan isu miring, bahkan dikatakan komunitas yang menggunakan praktek-praktek aneh, yaitu apa? Kayak misalnya mereka bilang ada makan tubuh dan darah Kristus, mereka bilang wah ini kelompok kanibal. Ini kelompok kanibal. Masa ada komunitas yang bilang inilah tubuhku, inilah darahku, makanlah dan sebagainya. Sehingga mereka bilang kelompok ini kelompok yang berbahaya. Lalu si Athenagoras ini merupakan seorang Kristen ingin membela, mencatat kisah nyata bahwa apa yang diisukan itu tidak benar. Lalu dia menulis kalimat begini, saudara, perhatikan baik-baik ya. Perbedaan antara orang Kristen dengan manusia lainnya tidak terletak pada budayanya, rasnya dari mana saja, bahasa atau budaya. Orang Kristen tidak tinggal di kota mereka sendiri, artinya sama. Mereka tidak bicara dan dialek khusus atau menjalankan gaya hidup yang aneh. Mereka makan makanan yang sama, mereka pakai baju yang sama, melakukan kegiatan-kegiatan yang sama. Oke? Jadi orang Kristen dengan orang dunianya sama aja dalam secara fisiknya, saudara. Tetapi selanjutnya, biarpun begitu, komunitas orang Kristen menunjukkan sebuah keunikan yang sangat berbeda dan bahkan mencengangkan bagi orang sekitar. Yaitu apa? Mereka memang hidup dalam daging, seperti mereka hidup dalam daging. Tapi mereka adalah warga surga. Ini kalimatnya dia. Taat pada hukum, bahkan mereka hidup pada tingkat yang melampaui hukum. Orang-orang Kristen mengasihi semua orang, tapi orang-orang ini dianiaya sama mereka. Mereka disalah mengerti dan dibunuh. Mereka hidup dalam kemiskinan, namun memperkaya banyak orang. Mereka dihina, ya. Mereka melarat, tapi mereka memberikan segala sesuatu. Mereka dihina, tapi itulah kemuliaan mereka. Kemudian kalimat selanjutnya dalam suratnya dia. Atas kebaikan yang mereka lakukan, mereka menerima hukuman dari para pelaku kejahatan, namun meskipun demikian mereka tetap bersukacita. Seolah-olah mereka menerima anugerah kehidupan. Mereka diserang oleh orang-orang Yahudi sebagai orang asing. Mereka dianiaya oleh orang-orang Yunani, namun tidak seorang pun dapat menjelaskan alasan kebencian ini. Nah,
Saudara, perhatikan baik-baik ya. Orang Kristen awal-awal mulanya, ketika mereka hidup untuk saling berbagi, ya bermurah hati, dan fellowship mereka saling membagi, mengasihi, mengampuni, justru itu dianggap sesuatu yang aneh. Dan kelompok ini, termasuk orang Yunani, Yahudi, termasuk Yunani, itu sangat senang menganiaya orang Kristen. Kok bisa begitu, saudara? Dikarenakan atas kebaikan mereka, mereka dianiaya. Jadi, walaupun kita punya komunitas yang saling berbagi, saudara, itu tidak berarti membuat akhirnya kita selalu dianggap positif. Nah, karena itu, dalam fellowship ini, saudara, saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh punya hati yang tulus, kemurahan hati yang radikal. Saya tidak mengatakan bahwa kemurahan hati itu harus berbagi kepada semua orang, tidak. Alkitab bilang berbagilah kepada orang yang membutuhkan. Ya, itu adalah bentuk dari kemurahan hati. Kemudian kita lihat, saudara, fellowship itu juga bicara tentang apa? Tentang cerminan kita dengan Tritunggal. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus itu saling bersekutu, maka kita orang percaya juga harus saling bersekutu, saudara. Bahkan mereka setiap hari kumpul bersama, mereka menghabiskan waktu bersama, dan mereka mengucap syukur bersama. Saya pikir itu suatu hal yang indah. Sekarang kita coba refleksi sebentar. Bagaimana dengan kehidupan misi Aletheia, saudara? Apakah kita sering berkumpul bersama-sama? Sering? Kalau pelita sering lah ya. Bagaimana yang lain? Apakah kita sering berkumpul? Lalu di situ kita saling berbagi. Ingat, berbagi bukan hanya materi, berbagi iman, berbagi tantangan, pergumulan. Bahkan ada satu kalimat, berbagi kegagalan kita, dosa kita. Siapa yang sini berani yang menceritakan kegagalannya dalam komunitasnya? Ada yang berani? Halo, Bapak Ibu sekalian. Pernahkah Bapak Ibu menceritakan kegagalan Bapak Ibu di tengah komunitas yang Bapak percayai? Padahal itu yang diajarkan Alkitab. Fellowship itu ada keterbukaan, kesatuan, kebersamaan. Dan di situ, saudara, kita apa? Mengakui dosa satu sama lain. Saya kemarin ngobrol sama Mas Yosep ya, di Sempur itu. Ketika diskusi tentang, ya kita bahas tentang kegagalan-kegagalan kita. Kita melihat banyak kasus dalam gereja, banyak jemaat yang gagal, bahkan banyak hamba Tuhan yang gagal. Lalu pertanyaannya, ketika kita berkumpul bersama, pantaskah kalau kita menceritakan kegagalan kita kepada yang lain? Kalau ada yang merespon, kayaknya nggak pantas ya. Gak siap. Saya tanya Bapak Ibu siap. Bapak Ibu siap gak menceritakan kegagalan kita? Hah? Siap? Walaupun itu privasi banget. Nah, saudara, membagi kegagalan itu tidak langsung di atas mimbar. Tapi ketika komunitas kecil, misalnya dalam pelita atau dalam komsel, dimulai dengan pemimpinnya mengakui dosanya. Saudara, minggu ini saya ada berbuat salah ini. Lalu yang lain mengaku. Nah, jangan khawatir saudara, karena semua saling mengaku, maka untuk membocorkan atau tersebarluaskan aib kita nggak mungkin. Karena masing-masing kita punya aib masing-masing. Karena tujuan kita mengakui dosa bukan untuk menghakimi, bukan. Justru kita akan menguatkan, menolong dia, mendoakan, bahkan kita akan menjadi pengalaman. Oh, saya pernah mengalami itu, saya juga pernah lakukan kesalahan yang sama. Ayo kita, saya pernah cara ini begini, menolong satu sama lain. Itu fellowship saudara. Ya, jadi bukan hanya berbagi materi, tapi berbagi kegagalan, berbagi doa, tantangan dan sebagainya. Siap? Nggak siap ya? Wajahnya nggak siap saudara. Nggak apa-apa. Kita belajar sama-sama mengakui dosa kita. Yang ketiga, bahwa karakteristik jemaat mula-mula itu bukan hanya pengajaran, bukan hanya persekutuan, tapi yang ketiga apa? Bisa slide-nya? Penyembahan. Nah, coba lihat dalam kurungnya Bapak sekalian. Pengajaran itu bicara tentang apa? Orang percaya berhubungan dengan firman. Kalau fellowship, persekutuan adalah orang percaya berhubungan dengan sesamanya. Nah, sekarang yang ketiga, penyembahan adalah orang percaya berhubungan dengan Tuhan. Kita lihat apa yang dilakukan dengan penyembahan itu, worship itu. Ayat yang ke-46, perhatikan baik-baik ya. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dan gembira dan dengan tulus hati.
sambil memuji Allah. Nah saudara, penyembahan itu apakah hanya memuji Tuhan, hanya dengan pujian? Nih saya mau luruskan ya tentang penyembahan. Banyak orang salah paham tentang kata penyembahan. Penyembahan apakah hanya dengan lagu? Halo? Apakah penyembahan hanya dengan lagu? Kita bilang penyembahan enggak dengan lagu loh. Doa juga bisa penyembahan. Waktu kita doa, kita menyembah Tuhan. Dan dikatakan justru memecahkan roti itu penyembahan, saudara. Kenapa bisa begitu? Nih saya ajarkan, saya memberikan sedikit tafsiran. Jadi waktu berkumpul saudara, memecahkan roti, itu adalah dalam momen merenungkan tubuh Kristus yang terkoyak dan darah yang Kristus yang tercurah. Waktu perjamuan roti dilakukan, itulah di mana kita sama-sama itu merenungkan, menyembah, mengagungkan pengorbanan Kristus, darahnya yang mahal, tubuhnya yang menderita buat kita. Itu penyembahan. Jadi saudara ketika melakukan perjamuan kudus, itu adalah bagian dari kita menyembah Tuhan. Kita mengingat pengorbanan Tuhan. Untuk apa kalau kita mulut kita dengan memuji Tuhan, tapi kita tidak pernah menghargai darah Kristus, pengorbanan Kristus. Jadi penyembahan itu ketika kita mengenang pengorbanan Kristus, itu adalah bagian dari penyembahan. Yang kedua, tentang doa saudara. Doa, saya tahu kita semua setiap hari berdoa. Tapi saya mau ceritakan satu hal, kisah nyata. Bapak Ibu kenal dengan Dr. Lin Tintung enggak? Dr. Lin Tintung adalah seorang dokter yang bekerja di rumah sakit misi, saudara. Rumah sakit ini memang untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Suatu saat, pada saat dia sedang lagi dinas, ada seorang anak kecil datang, saudara. Datang, lalu tunggu antrian, karena ibunya sedang sakit demam malaria. Pada saat dipanggil nama ibunya, anak itu cepat-cepat ambil obat itu dalam bentuk kaca, cairan, langsung dia lari pulang. Perjalanan rumahnya, dari rumah sakit ke rumahnya 2 jam saudara. Di hutan, harus lewat hutan dan gelap. Dan ini kisah nyata saudara. Dr. Lin Tintung ini ternyata ketika setelah selesai dia udah agak sadar, udah gak terlalu sibuk. Lalu dia bilang, "Loh anak kecil tadi ambil obat apa?" "Oh ini, dari sini tadi posisinya." Loh, ternyata dilihat yang diambil adalah disinfektan, cairan disinfektan, bukan obat malaria. Kemudian dokter ini kaget, "Loh, jam berapa diambil tadi?" Soalnya kalau orang minum disinfektan, mati enggak? Mati, pasti mati. Dokter Lin Tintung bilang, "Wah, masa saya mau melayani Tuhan dengan misi, tapi kok saya membunuh orang," kata dokternya. Akhirnya dia bilang, "Coba kejar anak itu." Tapi mereka nggak bisa, udah hampir 2 jam yang lalu. Akhirnya mereka bilang, dia kasih tahu pemimpinannya. Pimpinan itu namanya Dr. Maxwell. Maxwell itu mendirikan rumah sakit ini, seorang misionaris. Lalu pemimpinnya bilang, "Ayo kita kumpul semua. Direkturnya, dokternya, perawatnya, semua kumpul saudara. Karyawannya kumpul semua. Berdoa bersama-sama. Tahu doanya apa? "Tuhan, ampuni kecerobohan saya. Tuhan, ampuni kecerobohan kami. Kami tidak bisa melayani pasien dengan baik. Kami memberi salah obat Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong ibu dan anak itu. Dan ampuni kami Tuhan." Setelah doa selesai saudara, dokternya menangis. Dia merasa bersalah karena memberikan obat yang salah. Tiba-tiba besok pagi subuh ya, datang anak itu dengan menangis. Dokter makin kaget. Nangis. "Ya Dek, kenapa Dek?" "Dok, minta maaf ya, kemarin sore saya lari-lari, terus saya jatuh, terus obatnya pecah," katanya. Botolnya pecah. "Terus kapan jatuhnya?" "Kemarin sore sebelum gelap." Syukur, berarti belum sampai rumah maksudnya. Akhirnya anak itu nangis lagi. "Minta maaf ya Dok, saya nggak sengaja jatuh terus buang obatnya," gitu. Dokter bilang, "Gak apa-apa, puji Tuhan kamu jatuh," kata dokternya. "Puji Tuhan kamu jatuh. Kalau nggak jatuh mamamu yang jatuh." Mamamu yang mati saudara. Nah itu kisah nyata saudara. Dr. Lin Tintung itu menyaksikan bagaimana kekuatan doa itu penting. Nah di dalam kita worship, penyembahan, bukan hanya pujian, tapi di situ ada mengenang pengorbanan Kristus dengan memecahkan roti, juga berdoa, itu penting saudara. Nah berdoa itu ketika kita bersama-sama bersatu, bergandengan tangan, fokus pada pergumulan itu sama-sama, saya yakin itu adalah kesatuan doa yang besar kuasanya. Mustahil kan? Coba perhatikan Lin Tintung. Doanya minta ampun sama Tuhan,
dan minta Tuhan tolong. Kalau logikanya nggak mungkin lah, pasti mamanya pasti minum karena butuh saat itu. Ya ternyata anak itu jatuh dan botol itu pecah. Itu karya Tuhan, itu cara Tuhan. Ya saudara ya, dalam komunitas itu kita perlu namanya worship bersama-sama. Tapi worship yang saudara, worship yang sungguh-sungguh yang memuliakan Tuhan. Kristus sebagai pusat, ya, bukan kita yang menjadi pusat. Saya masih ingat Pak Ridwan Hilta Barat waktu kami pembekalan hamba Tuhan. Beliau mengatakan bahwa banyak orang ketika memuji Tuhan itu tangannya gemetaran. Betul ya? Kan ada kan? Perhatikan. Tetapi saudara, orang ini apakah menentukan bahwa dia orang ini rohani? Oh enggak, belum tentu. Gemetar, Parkinson. Enggak, dia sungguh-sungguh kalau nyanyi itu nangis gemetaran. Tapi kalau di rumah, orang ini justru buat istrinya nangis dan gemetaran katanya. Itu guyonan tapi itu menggambar kita. Seringkali dalam worship kita kelihatannya kita sangat fokus sama Tuhan. Sangat kusyuk. Gitu. Tapi apakah benar dalam kehidupan sehari-hari penyembahan itu tidak dilakukan? Padahal dalam relasi dengan suami istri itu juga penyembahan, saudara. Apakah kita bisa membawa istri saya memuliakan Tuhan? Apakah saya bisa membawa anak saya memuliakan Tuhan? Jangan-jangan hanya omongan kasar kita kepada istri kita, atau anak kita. Di gereja kita bisa kelihatan rohani, saudara. Tapi di rumah apakah kita bisa rohani? Penyembahan itu bukan hanya gereja, tapi setiap hari dimanapun kita berada, penyembahan sahada, memuliakan Tuhan. Ya, nah terakhir saudara, kita lihat tentang poin keempat. Tadi apa? 4P ya. Pertama, pengajaran. Yang kedua, persekutuan. Yang ketiga, penyembahan. Keempat, penginjilan. Penginjilan adalah orang percaya berhubungan dengan dunia. Jadi dengan firman, dengan sesama, dengan Tuhan. Yang sekarang adalah dengan dunia, orang sekitar kita. Nah saudara, kita perhatikan ayat yang ke-47. B ya, dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Oh, perhatikan saudara tahu enggak jumlah yang bertambah itu berapa? Saya ada data ini. Ketika hidupnya sungguh-sungguh diberi oleh pengajaran, hidupnya diubah oleh pengajaran, mereka fellowship saling berbagi di situ, kemudian mereka saling menyembah Tuhan, bersama-sama menyembah Tuhan, maka terjadi bahwa banyak orang melihat kehidupan kita berbeda. Penginjilan itu bukan hanya dengan kata-kata kita, tapi dengan hidup kita. Saya bisa menunjukkan slide-nya. Saya akan perlihatkan beberapa data tentang bagaimana proses peningkatan jumlah orang percaya awal-awal. Nah, perhatikan baik-baik. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47, dikatakan berapa orang? Pertama 3.000 orang bertobat kan? Kemudian dikatakan, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka yang orang diselamatkan. Jadi Tuhan setiap hari menambahkan jumlah mereka. Setelah mereka sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, ketika mereka sungguh-sungguh fellowship, ketika mereka sungguh-sungguh worship, maka yang terjadi adalah mereka semakin disukai orang dan Injil bisa diberitakan dengan efektif. Kemudian Kisah Para Rasul 4 ayat 4, ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 4 dikatakan, coba bisa buka Kisah Para Rasul 4 ayat 4. Berapa orang jumlahnya? Berubah berapa orang? Bisa buka enggak Kisah Para Rasul 4 ayat 4? Iya, 5.000 laki-laki. Berarti belum termasuk perempuan. Kalau awalnya hanya 3.000, ya toh? Kemudian 3.000 lebih, pasal 4 dikatakan 5.000 laki-laki saja, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Jadi penambahan jiwa semakin besar. Kita lanjut sekarang, Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat 14. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 14. Bisa? Ketemu ayatnya? Dikatakan apa? Dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun, nah sekarang ada keterangan laki-laki dan perempuan. Jadi penambahannya semakin dahsyat saudara, makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya. Kemudian kita lihat yang terakhir, Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 dan 7. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 dan 7. Ayat 1 dikatakan apa? Pada masa itu ketika jumlah murid semakin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Oke, ini timbul jadi ada sebuah masalah pergumulan. Kita ayat yang ke-7 lihat. Ayat 7. 1, 2, 3. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nah, saudara, perhatikan.
Ketika firman disebar luaskan, kebenaran dinyatakan, kita menghidupi kebenaran dalam komunitas kita, dalam fellowship, juga dalam ketulusan kita menyembah Tuhan, ya, dikatakan jiwa semakin bertambah, saudara. Dikatakan jumlah murid, tadi kan sebelumnya jumlah orang percaya kan, orang percaya, terus kemudian jumlah laki-laki, perempuan dan laki-laki. Yang keempat adalah jumlah murid. Jadi bukan hanya orang percaya, tapi yang sudah dimuridkan juga semakin bertambah. Kualitas iman semakin bertumbuh, semakin naik, level up. Itu adalah gambaran komunitas Alkitabiah yang kita rindukan, saudara. Termasuk di Misi Aletheia. Mengapa Misi Aletheia fokus pada pengajaran? Karena itu dasarnya, saudara, fondasinya. Kalau pengajarannya salah, maka semua akan salah. Kalau fondasinya gagal, maka bangunannya akan gagal. Makanya pengajaran itu perlu, kita harus ikuti. Kemudian fellowship juga, dalam kebersamaan kita. Ayo kita tulus, murah hati, saling melayani, tanpa ada berpura-pura di situ. Kemudian kita menyembah Tuhan. Ingat, setiap yang kita lakukan itu menyembah Tuhan. Baik di rumah, di pekerjaan kita, di sekolah. Bukan hanya di gereja kita menyembah Tuhan. Dimanapun kita berada, hidup kita harus menyembah Tuhan. Ya, ketika ngobrol sama istri, sama anak, dan sebagainya. Saya baru-baru ini bukan ditempa, tapi saya melihat ada beberapa persoalan keluarga yang dahsyat sekali, saudara. Dan itu saya melihat semua, tahu jelas, tanpa tersembunyi, saya tahu masalahnya. Dan saya bilang, wah, ini kalau tanpa anugerah Tuhan, gak mungkin bisa selesai masalah ini. Tapi saya melihat bagaimana cara Tuhan bekerja, ya, masalah ini demi masalah, dan Tuhan berproses dan proses. Yang penting firman disampaikan. Kemarin saya diminta tolong sama Bu Rinda ya, atau Bu Silvana, tiba-tiba malam saya ditelepon untuk melayani, boleh cerita ya, boleh ya? Boleh aja. Melayani di blok 9, ada orang meninggal, tapi pendetanya tiba-tiba cancel datang. Betul Bu ya? Pas saya di gereja setelah pemuda, Ko Heri bisa enggak bantu layani kematian? Oh siap, saya bilang, karena untuk orang percaya. Nah, saya bilang, kenapa kok ini pendetanya enggak datang? Wah, kan kaget kan, keluarganya menangis katanya ya. Anaknya menangis karena keluarga pendetanya enggak jadi datang katanya. Akhirnya saya datang, pulang, ganti baju, terus kemudian saya khotbah. Nah saudara, setiap kali khotbah penghiburan, saya selalu khotbah tentang pertobatan. Tahu nggak kenapa? Karena orang ketika melihat mati, ketakutan itu terhadap kematian, Injil itu gampang masuk. Karena memang kematian itu hanya bisa dijawab dengan Injil. Kehidupan kekal itu hanya dijawab dengan Injil, maka saya beritakan Injil. Coba tanya Bu Silvana sama Bu Rinda dan Ibu. Saya khotbah tentang pertobatan. Saudara harus bertobat, saya bilang. Percaya Yesus satu-satunya juru selamat. Ya, ibadah penghiburan adalah ibadah di mana kita harus memberitakan Injil. Dan saya bersyukur Ibu bisa jadi berkat. Nah, nanti kalau suatu saat ada lagi bisa menghubungi hamba Tuhan, masih banyak kita hamba Tuhan. Ada Pak Rio, ada Pak Agus, ada Bang Leo, ada Bu Devi. Silakan, kita siap melayani ya. Jiwa-jiwa, terutama keluarganya. Waktu itu saya bilang, bisa isi firman Tuhan enggak? Bisa. Saya fokus pada keluarganya. Karena Injil harus diberitakan pada keluarganya dan kepada orang yang hadir saat itu. Ya, saudara ya. Nah, sekarang kita lihat sekarang. Saya akan bacakan satu fakta, saudara. Yang terdapat dalam tulisan ini benar fakta yang ditulis oleh Aristides yang ditulis kepada Kaisar Hadrian pada tahun 125 Masehi. Tulisan ini memperlihatkan bagaimana jemaat mula-mula, orang percaya awal-awal itu penuh dengan kasih sayang yang tulus, tetapi tetap dibenci sama orang. Nah kita lihat ya, jika salah satu di antara mereka mempunyai laki-laki dan perempuan atau anak-anak, karena cinta terhadap mereka, ya, terus mereka mengajak orang untuk percaya Yesus, maka ketika orang itu percaya Yesus dikatakan, mereka itu disambut dan mereka disebut saudara tanpa membeda-bedakan. Jadi waktu itu zaman awal-awal, ketika orang baru bergabung, langsung dianggap sebagai saudara dan tidak dibeda-bedakan. Mereka tidak menyembah dewa-dewa asing dan mereka menjalani kehidupan mereka dengan penuh kesopanan dan keceriaan. Ceria saudara, mukanya nggak cemberut. Kepalsuan tidak ditemukan di antara mereka dan mereka saling mencintai dan harga diri mereka tidak berpaling daripada janda. Maksudnya mereka juga memperhatikan janda, memperhatikan anak yatim piatu, termasuk memperhatikan orang yang menganiaya mereka. Dan siapa yang punya lebih berkat, maka dia harus memberikannya kepada orang yang tidak mempunyai tanpa menyombongkan diri. Ini ada catatannya. Dan ketika mereka melihat orang asing, mereka membawa ke rumahnya dan bersukacita dan menyebut dia sebagai saudara.
Karena mereka tidak menyebut mereka saudara sebagai menurut daging, tapi menurut roh, yaitu sebagai orang percaya. Kemudian dikatakan bahwa bila mana ya salah satu dari mereka miskin meninggal dunia, masing-masing dari mereka menurut kesanggupannya memperhatikan mengurus pemakamannya. Dan jika mereka mendengar bahwa salah satu dari mereka dipenjara dan ditindas karena nama Yesus Kristus, mereka semua penuh semangat melayani kebutuhannya setiap hari. Ke penjara itu gantian, ya. Dan jika mungkin untuk menebusnya, mereka membebaskannya. Dan jika di antara mereka ada yang miskin dan membutuhkan, dan jika mereka tidak mempunyai sisa makanan, maka mereka berpuasa 2 sampai 3 hari untuk mensuplai kekurangan makanan mereka yang membutuhkan. Sampai begitu pengorbanan mereka, saudara. Kemudian ada lagi dokumen kuno lainnya yang menjelaskan sifat menarik dari agama Kristen berasal dari pertengahan tahun 300-an. Kaisar Julian dengan marah berusaha menghentikan penyebaran agama Kristen. Jadi Kaisar Julian itu bilang, kok bisa sih agama Kristen tersebar dengan cepat luas? Kenapa jumlah Kristen semakin cepat bertambah? Dia bilang, pokoknya tidak boleh ada orang Kristen lagi. Lalu dia marah. Dia mengatakan alasan pertumbuhannya karena kemurahan hati orang Kristen terhadap orang miskin. Orang-orang Galilea yang tidak beriman, tidak hanya memberi makan orang-orang miskin, tapi juga orang-orang miskin orang Romawi, saudara. Jadi orang Kristen yang awal-awal bukan hanya memberi kepada orang Galilea sesama orang Yahudi, tapi juga memberikan orang miskin kepada orang Romawi yang menjajah mereka. Kemudian menyambut mereka dengan kasih agape. Mereka menarik mereka, sebagaimana anak-anak juga ditarik dengan apa? Kasih sayang dan penuh dengan belas kasihan. Dan pada gilirannya banyak orang yang tertarik pada iman tersebut. Makanya Kaisar-Kaisar Romawi marah. Kok bisa banyak pengikut Kristus yang cepat berkembang? Kenapa? Karena kasih cinta mereka yang tulus sesama saudara seiman. Mereka mempraktekkan tentang kasih Yesus yang berkorban untuk mereka dalam kehidupan hidup mereka. Dan orang lain semakin banyak tertarik untuk ikut. Untuk apa? Karena melihat kebaikan mereka, saudara. Komunitas Alkitabiah ada lahir dari pengenalan Kristus, belajar pengajaran firman Tuhan sungguh-sungguh. Ada kasih sayang, pengampunan, saling melayani, saling berbagi di situ. Kemudian ada penyembahan yang tulus. Dimanapun kita berada, benar-benar kita memuliakan Tuhan dengan mulut, dengan hidup kita. Dan di situ kita juga memberitakan Injil, menyatakan, menceritakan kasih Yesus kepada banyak orang. Dan saudara, percayalah, kalau kita lakukan itu, misi Aletheia akan terus bertambah jumlahnya. Tapi saya berharap bukan fokus pada misi Aletheia-nya, fokus pada jiwa-jiwa. Karena semua gereja itu miliknya Tuhan. Misi Aletheia, mau GKPI, mau GKII yang depan kita, itu semua semangat memberikan Injil. Karena itu kita saling mendukung, saudara. Maka ada PGI, ada PGLI. Tujuannya apa? Supaya semua gereja yang berbeda denominasi jangan saling bersaing merebut jemaat, tapi bersainglah mencari jiwa untuk mengembangkan kerajaan Allah. Jangan pernah mengembangkan gereja kita masing-masing. Saya katakan bahwa gereja kita banyak jemaatnya, gereja kita bertumbuh, berarti kita bangga dengan gereja kita. Enggak gitu ceritanya. Ketika Tuhan memberikan kesempatan kita bisa melayani orang sekitar, kita layani dengan sungguh-sungguh. Tapi tujuannya untuk membawa mereka kepada Kristus. Bukan membuat nama kita semakin terkenal oleh gereja lain. Oh, misi Aletheia, gerejanya hebat. Enggak gitu ceritanya, saudara. Saya tutup dengan satu kisah, saudara. Saudara pernah kan namanya bersaing? Saya yakin kita semua bersaing, saudara. Bahkan waktu lahir aja, ya janin, ya sperma kan udah bersaing untuk masuk ke sel telur kan? Kita manusia tuh jiwa yang bersaing semua, saudara. Makanya karena itu, Paulus pernah nulis dalam Efesus, dikatakan atau Filipi, Efesus juga dikatakan, utamakanlah orang lain. Bagaimana orang kita, jiwa kita yang bersaing, mengutamakan orang lain? Kan berlawanan dengan natur kita, betul tak sih? Bahkan dalam hal rohani pun kita bersaing. Coba kita pakai logika ya. Logika kita main coba saudara. Perhatikan baik-baik. Kita semua dipanggil untuk memuliakan siapa? Untuk memuliakan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan, betul? Pak Panenggolan, Pak Franky, Pak Heru, Pak Mahendra. Itu dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Kita semua memuliakan Tuhan. Kalau memang misalnya semua tujuannya kita tahu untuk memuliakan Tuhan, kalau ada teman kita yang lebih maju, dan kemajuan itu untuk memuliakan Tuhan, kenapa kita iri hati? Kan tujuannya tercapai, untuk memuliakan Tuhan. Ya, maksud saya enggak Bapak-Ibu sekalian? Kalau ada teman kita, rekan kita yang lebih maju, dan dia bisa dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan, kenapa kita iri hati?
Berarti kan dia memuliakan Tuhan, tujuannya sama. Nah, ini kita harus perhatikan baik-baik saudara. Dalam komunitas itu, kita nggak boleh mengutamakan kepentingan pribadi kita. Kepentingan Tuhan. Kalau bisa, buat orang lain, nggak apa-apa. Kalau orang itu bisa maju, biar dia maju. Selagi untuk kemuliaan Tuhan. Toh tujuan kita juga memuliakan Tuhan. Tujuan yang sama. Walaupun caranya berbeda. Karena itu kita hidupi komunitas yang saling mendukung, yang support, yang saling merangkul. Ketika ada teman kita gagal, rangkullah teman kita yang gagal itu. Supaya dia semangat lagi. Untuk maju lagi, saudara. Supaya hidup kita boleh menjadi surat Kristus dilihat banyak orang. Dan Tuhan dipermuliakan. Bukan misi Aletheia dipermuliakan, tapi Kristus yang dipermuliakan. Tuhan memakai misi Aletheia untuk membawa jiwa. Tapi bukan supaya misi Aletheia dipermuliakan, tapi supaya Kristus dipermuliakan. Supaya itu saya berharap ini semua semangat kita bersama. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudara. Mari kita berdoa bersama-sama dan kiranya Tuhan menolong kita semua. Bapa kami surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami semua boleh mendengarkan firman kembali, bahwa firman yang sudah sering kami dengar, bahkan sering kami baca, kami diingatkan kembali review ulang, bahwa firman itu selalu hidup dan selalu baru buat kami. Kami berdoa supaya kami punya semangat komunitas Alkitabiah yang dimulai dengan bertekun mengabdikan diri pada pengajaran, bertekun pada persekutuan yang saling memperhatikan satu sama lain, yang berbagi satu sama lain, yang bermurah hati satu sama lain, dan juga bertekun pada penyembahan kami, dengan doa kami, dengan dimanapun kami berada, hidup kami memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kemudian kami juga belajar komunitas Alkitabiah adalah punya bertekun dalam penginjilan. Bukan hanya melalui perkataan kami, tapi juga melalui kehidupan kami. Karena Tuhan, Jemaat Misi Aletheia, Tuhan tolong supaya satu persatu punya jiwa, punya hati yang mau sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, dibentuk oleh kebenaran. Karena itu adalah fondasi yang paling kuat. Kemudian tolong kami juga untuk bisa mau fellowship, mulai untuk setia, berkomunitas, saling berbagi, sharing, saling mendukung, mendoakan. Dan kemudian kami juga mau menjadi komunitas yang juga boleh semakin sama-sama ingin bertumbuh, memuji, menyembah Tuhan, untuk bertumbuh seperti Kristus. Dan itu semangat itu hanya di gereja ini, tapi juga di rumah, di tempat kami bekerja, dimanapun kami berada. Dan juga kami punya semangat untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Tuhan ampuni dosa kami, termasuk hamba-Mu ini, biar kami bersama-sama didorong kembali, juga ditegur kembali, untuk kembali punya semangat komunitas Alkitabiah yang diperlihatkan dalam jemaat mula-mula. Terima kasih Bapak, kami tahu bahwa kami melakukan semua itu perlu pertolongan Tuhan, perlu anugerah Tuhan. Kami tidak bisa melakukan itu sendiri. Karena Tuhan tolong kami semua satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua yang akan menyekolahkan anak-anak kami, untuk yang SD, SMP, SMA maupun kuliah, Tuhan juga berkati. Supaya semua biaya diperlukan Tuhan cukupkan, sediakan buat kami. Betul juga pos PI dan pasar yang akan dilakukan memperingati ulang tahun yang pertama untuk pos PI dan pasar. Berdoa untuk tim yang akan berangkat untuk melayani di sana. Berdoa untuk Pak Agus dan tim. Berkati hamba-Mu dan juga tim supaya bisa menjadi berkat, dan kehadiran mereka Tuhan dipermuliakan dan banyak orang semakin mengasihi Tuhan. Berdoa juga untuk jemaat yang sakit, kami berdoa untuk Sena, untuk anak-Mu Tuhan yang diare, demam, Tuhan juga sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan pakai dokter dan obat yang diminum supaya mempercepat proses kesembuhan. Juga untuk Yosua, Tuhan juga sembuhkan, kami mohon belas kasihan Tuhan, supaya Yosua kembali bisa semangat untuk memuliakan Tuhan. Berdoa juga untuk penerimaan siswa baru KB Tunas Aletheia, yang dibutuhkan murid 30 anak. Untuk saat ini, kami terus memohon biar Tuhan boleh mengirimkan anak-anak bisa sekolah tempat ini, dan juga kami punya semangat untuk bisa mempromosikan sekolah ini. Dan juga berdoa Tuhan kerjasama dan JIWEK, kerjasama kami bukan hanya sekedar masalah dana, tapi juga masalah jiwa, masalah visi misi, dan paling tidak juga ada saling mendukung dalam doa. Yang berdoa supaya kami benar-benar menjadi saudara seiman yang saling menguatkan, yang saling mendorong dan
saling membantu satu sama lain. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saya minta Pak Rio bisa berdoa untuk selanjutnya.